Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Afifah, Sri Nuriyah Alailah, Nabila Tifal Fadilah, Filda Saadah Salsabila, Cucu Suryati, Eva Nur Ashifa, dan Safira Johar Kamilah akan mempresentasikan sebuah materi tentang mengenal pelajar muda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rentang usia pada anak-anak. Mendidik anak bukan perkara mudah bagi orang tua. Ada banyak hal baru yang harus dipelajari untuk menyikapi perilaku anak di tiap tahap usianya. Pengetahuan psikologi mengenai perkembangan anak mestinya dipahami oleh orang tua untuk memberikan perlakuan dan didikan yang tepat. Pola asuh merupakan aspek penting yang akan mempengaruhi kepribadian anak. Orang tua dapat mempelajari interaksi yang sesuai kepada anak dan menyelaraskan pola asuhnya sejalan dengan konteks dan berperilaku. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai sisi kognitif dan emosional anak di tiap tahapan usianya menjadi penting. Bagaimanapun juga, tiap perkembangan usia memiliki karakteristik berbeda yang harus disikapi dengan cara khas. Misalnya seperti usia 0 hingga 18 bulan. Sejak bayi pertama lahir sampai usia 18 bulan, mereka mengalami perkembangan yang amat pesat. Kendati di rentang waktunya relatif singkat, bayi telah membuka mata dan berusaha memahami lingkungan sekitarnya dengan bantuan kelima inderanya. Ia mengumpulkan informasi dengan melihat dengan mata, peka dengan suara yang baru ia dengar, menyentuh benda-benda, mulai menciumnya hingga mengecap untuk merasakan rasanya. Untuk membantu bayi tumbuh dan berkembang dengan baik, pengasuh sebaiknya menstimulasi hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh bayi. Tujuannya bukan untuk mengajari balita, melainkan mengajaknya berinteraksi dan mengeksplorasi dunia yang baru ia kenal. Seiring bertambahnya usia, ia kian penasaran dan selalu terpengaruh dengan hal baru. Sejak ia bisa menggerakkan tangan, kaki, dan jari-jarinya, balita lantas belajar merangkak, mengesot, hingga berjalan tertatih-tatih. Dan yang selanjutnya adalah usia 18 bulan hingga 2 tahun. Setelah usia 18 bulan, balita mulai belajar mendefinisikan dirinya sendiri. Mulai dari usia ini, pengasuh sebaiknya menyediakan aktivitas yang dapat memantik dan mengembangkan imajinasi dan kosakata pada anak. Di usia 18 hingga 2 tahun ini, bayi selalu ingin tahu dan mencoba segala hal. Oleh sebab itu, pastikan balita Anda aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keinginannya untuk mengeksplorasi hal-hal tertentu menjadikan anak rawan kecelakaan, seperti terluka karena benda tajam atau terjatuh dari tempat tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu usia 3 hingga 5 tahun. Di usia ini, anak-anak biasanya amat sibuk dengan aktivitasnya, mulai dari belajar menggambar, menyusun permainan, hingga bernyanyi-nyanyi dengan lagu anak-anak. Jika di usia ini orang tua memasukkan anaknya ke sekolah TK, pastikan untuk menyediakan media pembelajaran yang ia butuhkan di rumah, seperti papan bermain dan belajar angka, huruf, dan alat bantu arah sederhana. Biasanya, durasi sekolah TK hanya aktif beberapa jam di pagi hari. Orang tua harus mempersiapkan perawatan anak sebelum dan sesudah ia berangkat ke sekolah. Oke, yang selanjutnya ada rentang usia 6 hingga 8 tahun. Nah, di rentang usia ini biasanya anak mulai sibuk dengan kegiatan sekolah dan bermain atau lebih aktif. Nah, anak-anak di usia ini memiliki aktivitas yang sibuk seperti mengerjakan pekerjaan rumah, sekolah, bermain, sampai berkelahi dengan teman-temannya. Meski begitu aktif, anak-anak tetap membutuhkan banyak istirahat selepas beraktivitas agar perkembangan fisik dan kognitifnya tetap baik. Di usia ini juga, anak-anak mulai bisa berpikir untuk menemukan hal baru,
dan mencari jawabannya sendiri. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak di usia ini juga memiliki hari yang baik maupun buruk, sehingga orang tua harus bersiap dalam mengawasi perkembangan si anak. Kemudian yang selanjutnya ada rentang usia 9 hingga 11 tahun. Di rentang usia ini adalah di mana anak usia 9 hingga 11 tahun perkembangannya ada yang masih tampak seperti anak-anak atau mulai kelihatan beranjak remaja. Nah, anak-anak di usia ini biasanya memiliki perkembangan yang bervariasi. Beberapa anak masih tampak seperti anak-anak, dan beberapa juga sudah mulai kelihatan beranjak remaja. Nah, sebagian yang lain belum pubertas, namun ada juga yang sudah mengalami masa pubertas yang ditandai dengan perubahan bentuk tubuh, perubahan sikap, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang tua harus mempertimbangkan atau memperhatikan perubahan-perubahan tersebut. Nah, anak-anak di usia ini juga mereka mulai memiliki rasa ingin tahu yang natural tentang lingkungan sekitarnya dan ingin ikut berpartisipasi dengan kegiatan orang tua bahkan lingkungan sekitar seperti membersihkan halaman atau membantu memasak di dapur. Nah, dan yang terakhir ada rentang usia 11 hingga 14 tahun, yaitu rentang usia di mana anak-anak mulai dilatih tentang kemandirian. Nah, seiring dengan beranjaknya usia, anak-anak mulai memasuki masa remajanya. Ketika anak-anak berusia 11 hingga 14 tahun, orang tua bisa mulai melatih kemandirian mereka, misalnya memberi keleluasaan, atau bisa juga meninggalkan anak mereka di rumah dalam durasi yang lebih lama. Dan jika ia memiliki adik, orang tua juga dapat mempercayakan anaknya atau adiknya kepada kakaknya dalam jangka waktu tertentu. Di samping itu, ajaklah si anak mengobrol dan mencurahkan pendapat serta perasaan mereka. Dalam hal ini, di sini orang tua harus tanggap dan berempati dengan permasalahan mereka. Nama saya Nabila Tifal Fadila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masa remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescent yang berarti to grow atau to grow maturity. Banyak tokoh yang memberikan definisi tentang remaja seperti The Brown dalam Rise 1990 mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Papilia dan Olds pada tahun 2001 tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit, melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja. Menurut Papilia dan Olds pada tahun 2001, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal puluhan tahun. Menurut Adams dan Gulota dalam Arrow pada tahun 1997, masa remaja meliputi usia antara 11 hingga 12 tahun. Sedangkan menurut Herlach pada 1990 membagi masa remaja menjadi masa remaja awal yaitu usia 13 hingga 16 tahun atau 17 tahun. Dan masa remaja akhirnya yaitu 16 atau 17 tahun hingga 18 tahun. Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Herlach karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Secara fisik, masa remaja ditandai dengan pematangan alat-alat kelamin pada seorang anak. Secara anatomis, berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna. Secara alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada remaja putri yang memasuki masa remaja, tanda-tanda yang akan tampak yaitu pinggul yang membesar, payudara membesar,
tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu, serta mengalami menstruasi setiap bulannya. Sedangkan pada remaja putra, ciri-ciri yang nampak adalah jakun membesar, suara berubah menjadi berat, bahu melebar, serta dada bidang. Otot-otot terbentuk dengan baik, tumbuh rambut pada daerah-daerah tertentu, tumbuh kumis dan janggut, serta mengalami mimpi basah. Masa pematangan ini berlangsung kurang lebih 2 tahun sejak menstruasi pertama pada remaja putri, dan mimpi basah pertama pada masa putra. Masa 2 tahun ini dinamakan dengan masa pubertas. Sekian dari saya, terima kasih. Selain ciri-ciri fisik, terdapat pula beberapa ciri serta karakteristik lain dimiliki oleh remaja, yaitu antara lain: yang pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan sebagai masa SROM dan stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa sosial. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini, banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan pada remaja. Misalnya, mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak. Mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu dan akan nampak jelas pada remaja akhir yang duduk di awal-awal masuk kuliah. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan sosial. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh itu sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. Yang ketiga, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya yang dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja. Maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis dan dengan orang dewasa. Oke, nama saya Cucu Suryati. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, masih berkaitan dengan karakteristik masa remaja. Karakteristik masa remaja nomor 4 yaitu perubahan nilai. Perubahan nilai di sini adalah apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. Nomor 5, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Maksudnya, di sisi lain mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lainnya mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut. Yang nomor 6, berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Misalnya, mengikuti komunitas-komunitas baik komunitas offline maupun online. Nomor 7, keinginan untuk menjelajahi ke alam sekitar yang lebih luas. Misalnya, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok pencinta alam, dan lain-lain. Yang ke-8, aktivitas berkelompoknya tumbuh semakin besar. Dan nomor 9, sering menghayal dan berfantasi. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang masa dewasa. Masa dewasa atau adults berasal dari bentuk lampau kata kerja adultus yang berarti tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau lebih menjadi dewasa. Dewasa awal juga adalah masa peralihan dari masa remaja.
Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Jadi orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Beberapa ahli juga berpendapat tentang masa dewasa. Yang pertama, menurut Sunrock 2002, masa awal dewasa adalah masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Terkadang menyisihkan sedikit waktu untuk hal lainnya. Bagi kebanyakan individu, menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru-baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai masa beranjak dewasa, yang terjadi dari usia 18 sampai 25 tahun, ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi, di mana banyak individu masih mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa, dan gaya hidup yang seperti apa yang mereka inginkan, hidup melajang, hidup bersama, atau menikah. Diungkapkan oleh Erikson bahwa tahap dewasa awal yaitu antara usia 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini pula, hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Individu yang tergolong dewasa muda younghood ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Memiliki peran dan tanggung jawab yang tentu saja semakin berat. Individu tidak harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, maupun psikologis pada orang tuanya. Nah, berdasarkan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa dewasa awal merupakan masa di mana individu siap berperan dan bertanggung jawab serta menerima kedudukan di dalam masyarakat. Masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. My name is Eva Nurasifa. Kita lanjut pembahasan tentang masa dewasa. Ada 7 ciri kematangan psikologi pada orang dewasa, yang berarti ciri kematangan psikologi ini biasanya muncul pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Yang pertama ada berorientasi pada tugas. Minat seseorang yang sudah dewasa itu berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya. Dia fokus dan tidak condong pada kepentingan pribadi sama sekali. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Seseorang yang dewasa itu pasti memiliki tujuan yang jelas dalam hal apapun, dengan kebiasaan kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Seseorang yang dewasa diibaratkan dia dapat menyetir perasaan-perasaannya sendiri dan tahu bagaimana caranya agar tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya itu, sehingga bisa mempertimbangkan juga perasaan orang lain. Yang keempat, objektif. Jadi, seseorang yang sudah dewasa, dia berpikiran objektif, berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Seseorang yang dewasa paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran demi peningkatan dirinya juga. Yang keenam, bertanggung jawab. Seseorang yang sudah dewasa, dia bertanggung jawab penuh atas yang ia lakukan. Yang ketujuh, mudah beradaptasi. Seseorang yang sudah dewasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang baru dan tidak kesulitan seperti itu. Berikut ini ada ciri-ciri perkembangan dewasa awal. Yang pertama ada usia reproduktif, reproductive age. Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan.
Ada beberapa orang dewasa belum membentuk keluarga sampai mereka menyelesaikan dan memulai karir mereka dalam suatu lapangan tertentu. Yang kedua ada usia memantapkan letak kedudukan, setting down age. Dengan pemantapan kedudukan, seseorang berkembang pola hidupnya secara individual, yang mana dapat menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayat. Ini adalah masa di mana seseorang mengatur hidup dan bertanggung jawab dengan hidupnya. Pria memulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai karirnya, sedangkan wanita muda diharapkan mulai menerima bertanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Yang ketiga ada usia banyak masalah, problem age. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti persoalan pekerjaan, teman hidup, maupun keuangan, semuanya memerlukan penyesuaian di dalamnya. Yang keempat ada usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya. Ketegangan emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Selanjutnya ada masa keterasingkan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, berhubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin renggang, dan berbarengan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di rumah akan berkurang. Selanjutnya ada masa komitmen. Mengenai komitmen, Bardwick mengatakan nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul. Namun banyak komitmen yang mempunyai sifat demikian. Jika Anda menjadi orang tua untuk selamanya. Jika Anda menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan Anda terkait dengan mulut orang untuk selamanya. Jika Anda mencapai gelar doktor karena ada prestasi baik di sekolah sewaktu Anda muda, besar kemungkinan Anda sampai akhir hidup Anda akan berkarir sebagai guru besar. Selanjutnya ada masa ketergantungan. Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada masa dewasa biasanya berlanjut. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberi beasiswa sebagian atau sepenuhnya pada pemerintah, karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Selanjutnya ada masa perubahan nilai. Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-kelompok sosial, dan ekonomi orang dewasa. Dan yang terakhir ada masa kreatif. Bentuk kreativitas yang terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, ada yang menyalurkannya melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.